Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Februari kita akan tersambung ke dalam Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah, teman-teman semuanya. Dan hari ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama melihat makam Rasulullah SAW langsung di depan kita, dan moga-moga kita bisa diundang ke sana juga. Oke, bismillah, kita akan melihat isi. Oke, sebentar, kita akan mulai ya. Sebentar, kita akan tersambung dengan jejak iman nih, bentar ya. Oke semuanya, nah ini dia udah tersambung. Assalamualaikum. Nah oke, baiklah Bang Zaldi, ini udah di dalam Raudhah. Udah di dalam nih, maaf Masya ya, Allah, teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, ini makam Nabi Muhammad SAW. Ini makam Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya, ini makam Nabi Muhammad SAW. Kita di Raudhah, silakan berdoa. Masya Allah, teman-teman semuanya, Masya Allah. Ya Allah, ini Raudhah, ya Allah, teman-teman semuanya. Ini taman di surga, teman-teman. Silakan berdoa. Silakan berdoa, teman-teman semuanya. Ini kita ada di Raudhah untuk yang menyaksikan acara live ini. Ini adalah tempat yang paling dicari-cari ketika ke Masjid Nabawi, karena Raudhah adalah taman surga. Dulunya adalah tempat ini adalah rumah Rasulullah SAW. Jadi siapapun jemaah yang sudah menginjakan kakinya sholat di Raudhah ini, insya Allah akan dipanggil kembali oleh taman surga tersebut nanti ketika di akhirat. Mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk teman-teman semua bisa ada di sini, teman-teman. Ini Masya Allah, luar biasa sekali, tempat-tempat paling mustajab ini. Bang Zaldi juga sedang berdoa di sana. Bang Zaldi, mungkin teman-teman ada yang belum lihat bagaimana makam Rasulullah. Ya, makamnya ada di sebelah kiri. Ini karpetnya karpet hijau, teman-teman semua. Ini diberikan waktu 10 menit ya, ini alhamdulillah di jemaah umrah sekarang diberikan kesempatan ya untuk untuk bisa berlama-lama, dikasih waktu 10 menit. Bang Zali ini masuk sudah berapa menit di dalam, Bang? Bang Zali sedang konsen juga berdoa ya, karena kesempatannya langka ya bisa ada di sini, bisa dapat kita ngelihat karpet hijaunya aja. Kalau kita ke Nabawi itu Masya Allah, itu karpet yang kita tunggu-tunggu untuk kita bisa menginjakan kakinya di sana gitu ya. Karena di sana ada beberapa tiang ya, karena tiang ketiga itu adalah tiang yang paling diijabah ketika berada di sana. Lalu saya rasa Bang Zali sedang sholat ya di sana ya. Lu sedang sholat ya, semua pasti kepengen memanfaatkan waktunya berada di karpet hijau ini, teman-teman semuanya. Oke, silakan berdoa teman-teman. Ini di karpet hijau di Raudhah. Ayo doa sebanyak-banyaknya, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita disegerakan untuk bisa ke sana juga, diundang sama Allah untuk bisa ke sana, ke tempatnya, ke tempat paling mustajab yang ada di Masjid Nabawi. Sepertinya waktunya habis, ini sudah dipanggil. Ya Allah, teman-teman semua, itu yang ada di ujung jauh sana itu makam Rasulullah SAW, itu makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue salah nyebut ya. Masya Allah, teman-teman semuanya, ini makam manusia yang paling dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan kita diundang ke sana, teman-teman. Itu makam Nabi kita, itu yang kuning itu makam Nabi kita. Ini sebelahan persis nih Bang Zaldi dengan makam Nabi, bersebelahan persis, teman-teman. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan ke sana ya. Mudah-mudahan ke sana. Ini ada teman kita nih, Bang Mitro. Mudah-mudahan Bang Mitro juga kembali bisa umrah. Ya, Bang Zaldi sudah sholat? Sudah sholat. Mau kita ke depan, mudah-mudahan kita masih bisa dapat kesempatan lagi. Ini makam Nabi Muhammad SAW. Silahkan sampaikan salam pada manusia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makam Nabi di samping. Rasulullah. Ini tiang ketiga, teman-teman, tiang yang paling mudah diijabah. Tiang di mana Sayyidah Aisyah
Oh, ini mimbar ya, mimbar Rasulullah SAW. Ini mimbarnya Nabi ini. Oh, ini mimbarnya. Oh, Masya Allah. Oh, kalau tadi pintu waktu korma nangis ya. Pelepah kurma itu menangis ya. Aduh, ada tiang taubat, ada tiang yang paling dijabat, tiang. Ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Halo, Masya Allah, Masya Allah. Salah ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib. Ya, kita keluar dari Raudhah. Masya Allah, teman-teman, ini kita akan menuju ke makam Rasulullah SAW. Ini makamnya teman-teman semua itu di depan. Ayo kita sampaikan salam. Mudah-mudahan kita juga dipanggil ke sana ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman yang belum pernah bertemu atau juga mungkin melihat langsung makam Rasulullah SAW, untuk yang belum pernah umrah, yuk kita memanjatkan dengan melihat ini, mudah-mudahan makin kuat keinginan untuk sampai ke Nabawi ya. Makin kuat keinginan untuk umrah, makin kuat keinginan untuk bertemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini dia teman-teman, ini makamnya beliau yang ada bulutan besar di sebelahnya Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Bang, bagaimana di sana padat bang? Ini langsung makam Nabi ya? Ya, makam Nabi Pak, Mas Ari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Teman-teman, itu yang ada bulatan besar itu makam Rasulullah SAW. Yang agak sebelahnya itu Sayyidina Umar. Sebelahnya lagi Sayyidina Ali. Ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sini ada 3 pusara ya. Pusara pertama ini makam Nabi Muhammad SAW, tertulis Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ini teman-teman yang ada bulatan ini makam Rasulullah SAW. Ya, yuk kita panjatkan doa, kita sampaikan salam kita, mudah-mudahan kita juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad di dalamnya ada. Di makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Makam Abu Bakar, makam Umar. Tuh teman-teman ya, dan tadi lihat ada bulatan itu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan ya kita juga ikut, masih ada kesempatan diberikan izin sama Allah untuk bisa ke sana. Ini teman-teman, itu feel-nya Masya Allah banget kalau kita bisa ada di sana. Feel-nya Masya Allah. Nggak tahu ada apa gitu. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Maksudnya kita tuh nggak bisa mempolakan gitu. Kalau di sana tuh rasanya kayak kenapa ya? Saya mau nangis aja bawaannya gitu ya. Kalau di sana, kalau di baru udah gini aja udah. Karena kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW, makanya kita memang begitu syahdu ya, ada di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Itu tapi enak ya, nggak padat ya Bang Jali ya? Iya, longgar Mas Ari. Jadi semuanya tertib gitu. Tadi harusnya belakang kita dulu, nggak tahu sih kita disuruh maju, suruh masuk juga, makanya agak cepet-cepet tadi. Masya Allah ya. Aduh, bisa melihat aja, luar biasa banget bisa lihat tuh rasa kangen kita tuh, Masya Allah. Dan kayaknya teman-teman mungkin mungkin yang belum pernah ke sana tuh belum bisa ngerasain secara full ya rasanya kayak gimana gitu ya. Kalau udah di sana tuh kayak
pernah sekali aja ke sana gitu, itu kayak ada connectivity gitu, ada Ya, ada hati yang connection tertinggal ya, gitu. Mas Ari ya. Iya bener. Ada Kayak hati yang ketika lihat tertinggal. itu kayak ada rasa yang dulu pernah kerasaan di situ tuh gerasa lagi gitu. Ya, betul. Gimana ya? Susah diungkapin kata-kata gitu, kayak aduh susah ngomongnya. Jadi ikutan baper deh bang, aduh. Pastilah, justru kalau kita nggak sedih, nggak tersentuh, berarti kita nggak ada cintanya sama Nabi. Justru karena kita menangis, mudah-mudahan Nabi ridho sama kita, Allah ridho sama kita, dan bisa satu surga dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Amin, amin ya Rabb. Syafaat. Mau masuk ke dalam? Masya Allah. Apa itu? Mau masuk ke dalam apa keluar sana gitu? Dalam aja. Ya. Panas. Buka lagi dong sepatunya. Iya, habis dingin. Ya mungkin boleh juga bang kalau bisa masuk ke Nabawi, mungkin banyak yang kangen. Ya, ini kita lihat nih. Kita masuk ke Nabawi. Jadi ketolong sama matahari di sekarang 13 derajat ya. 13 derajat. Aduh ngiri kita bang, kayaknya bisa di sana tuh. Aduh. Ya, 13 derajat. Jadi 13 derajat ya, lumayan dingin di sana ya. dingin, anginnya yang buat dingin, tapi karena ada matahari alhamdulillah agak hangat dikit. Aduh teman-teman semua yang nonton acara ini, nonton live ini, mudah-mudahan disegerakan juga dipanggil ya. Ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, dan yang pasti juga insya Allah bisa melihat makam Rasulullah SAW. Emang kalau di sana tuh bikin speechless ya, saya juga nggak bisa lagi gitu ngomong apa-apa kalau tadi. Saya nggak bisa mikir. Insya Allah. Dan bapernya ini kita nggak tahu tiba-tiba ya, kayak orang pasti yang udah pernah ke sana pasti tahu ya kayak gimana gitu. Udah kayak selesai aja gitu. Udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, udah kepengen nangis aja udah kayaknya ya di situ ya. Betul. Aduh maaf deh teman-teman, jadi nggak bisa ngasih info apa-apa gitu tadi. Aduh, Kita mau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini dari pintu mana nih bang? Pintu 37. 37 ya? Iya. Udah 37 tuh berarti dari samping Makam nih. Samping makam. Berarti tempat Ahwat dong ya? Oh, Babu Nisa. Tadi kita masuk ke Babu Nisa tadi situ. Nah, sekarang kita pintu Mekah, lihat pintu Mekah. Oh, berarti sebelahnya. Wah, nah teman-teman dari kantor saya nih bang nih. Semoga karyawan Garis 10 dan keluarga besar bisa dimudahkan ke sana. Jadi amin. Amin. Garis 10, teman-teman Hijrah Fest, Pak Mandu Media, semuanya bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Amin ya Rabb. Dan semoga dibukakan pintu ya sama Allah untuk izin untuk kita ke sana sebelum kita dipanggil gitu. Ini teman-teman yang udah pernah kena bau ini masuk ke gerbang ini aja. Nikmatnya minta ampun ya. Zam-zam udah ada ya Mas Ari ya? Masya Allah, udah ada ya? Udah bisa zam-zam. Oh, udah bisa, alhamdulillah. Ya, jangan lupa juga di Jalan Durian itu juga butuh juga zam-zam sih. Jalan Durian Jagakarsa itu. Ya. Masya Allah. Ini ya teman-teman, ini masjid legendaris, masjid yang dicintai umat muslim di seluruh dunia ya, yang dicari, ditunggu, dan ingin kita tuh rasanya ada di sana. Dan masjid ini memiliki rasa yang berbeda dengan Masjid Haram ya. Dari Masjidil Haram, kalau masjid ini rasanya, Masjid Nabawi ini kayaknya kita tuh kepingin berlama-lama ya, kepingin kita tuh mungkin nggak ngapa-ngapain di dalam aja kayaknya udah nggak tahu ya. Udah tenang banget. Kayak kenapa ya bang ya? Kalau di dalam sini itu kita sampai misalnya gini, kita nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain, tiduran aja duduknya kayak, aduh kenapa ya? Kayak. Jadi kita bayangkan Mas Ari ya. Jadi kalau sekarang aja kita hanya bersanding dengan jasad Nabi Muhammad SAW saja sudah begitu tenangnya. Apalagi kita bisa hidup bersama Nabi Muhammad SAW kan? Kita nggak kalau sekarang aja kita merasakan nggak ada tempat yang lebih tenang kita rasakan ketimbang Masjid Nabawi. Apalagi kita bayangkan kalau kita hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, betapa tenangnya hidup kita, betapa iman kita terus-menerus bisa maksimal gitu kan. Iya, Masya Allah. Begitulah Nabi Ya, Muhammad SAW yang
merindukan kita dari meskipun belum pernah ketemu kita gitu. Jadi ketika wafatnya selalu mengucap nama kita umati ya. Ada juga yang riwayat yang Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul dengan sahabatnya, aku merindukan ikhwanku, katanya Nabi Muhammad. Iya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukannya kami sedang bersama engkau di sini, katanya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, tidak, kalian adalah, ayo, nah ini ibu-ibu lewat sini. Oke. Ada ibu-ibu juga. Nah, apa namanya? Ibu-ibu. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan di sini. Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku, tapi yang aku rindukan adalah ikhwanku. Siapakah dia? Orang yang belum pernah ketemu denganku, tapi begitu mencintaiku selalu bersalawat kepadaku. Jadi kita semua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang betul-betul dirindukan pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak merindukan ziarah ke Masjid Nabawi, kalau kita tidak merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad, kita tidak merindukan ziarah ke makamnya, maka yang bermasalah bukan orang lain, yang bermasalah adalah diri kita sendiri gitu ya. Karena Nabi saja begitu merindukan kita gitu. Kok bisa-bisanya kita tidak merindukan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan makin membuat kita makin rindu ya. Amin, Bang. Gak usah ngomong saya jadinya. Nah, ini di Masjid Nabawi, dua area nih Mas Ari. Ya. Kedua area terbuka kan nih di tengah-tengah kan. Nah, ini adalah dulunya Nabi Muhammad SAW. Ini jadi tempat apa namanya, majelis ya. Ya. Dulu sahabat-sahabat Nabi yang kurang mampu gitu, nah, mereka buat camp-campnya di wilayah yang terbuka-buka ini. Gitu. Bang, ini Bang Bang Jali berarti ada di wing kiri ya? Di tengah ini pintu utama. Oh, di tengah. Tadi ya, di tengah di kanan, sekarang ke pintu tengah. Di sana wing kanan, ya kalau kita mau keluar kan kiri kita. Kita di main gate sama. Itu main gate depan. Saya tuh kemarin waktu ke sana alhamdulillah itu dapat ada tabir rahasia itu ya. Ternyata di salah satu karpetnya ada sumurnya ya. Oh iya. Itu tepat turunnya surat Ali Imran ayat berapa ya tuh ya? Yang mengenai kalau kau menginfakkan mensedekahkan hartamu yang paling kamu cintai pada saat sahabat Rasulullah dulu, Abu siapa saya lupa namanya, mensedekahkan sumurnya, dan sumurnya masih ada di situ, dan kalau kita buka karpetnya di dalamnya ada bekas sumurnya itu di situ. Boleh juga kita napak apa? Gimana? Boleh juga kita napaktilasi nanti di sini bareng. Boleh tuh. Kalau misalnya Bang Sali keluarnya juga dari pintu situ, mungkin bisa sambil kita buka tuh karpetnya dikit gitu, intip-intip. Iya, ini lagi gelap nih, lagi di area yang nggak terpakai ya. Ini baru sekarang saya melihat Nabawi gelap begini, baru sekarang nih. Biasanya kan lampu nyala terus 24 jam. Nyala semua bisanya ya. Ini nggak nyala juga terang kalau di sini sih. Ya kalau dari luar. Ada cahaya dari luar. Masya Allah. Luar biasa emang. Jadi bersihin. Aduh, ini kayaknya momen dimana ke Masjid Nabawi, terus kemudian hari terakhir sebelum kita ke Haram itu adalah hari-hari yang menyedihkan ya. Iya. Kayaknya kurang. Jadi berpisah lagi dengan Nabi ya. Berpisah lagi gitu. Momen dimana naik bis kemudian menjauh dari kubah hijau itu, aduh. Iya, sedih ya. Masya Allah. Nah ini yang baru nih dari Masjid Nabawi nih Mas Ari. Apa tuh? Ntar kita menuju keluar. Ini di pintu mana nih, Bang? Di main gate, di pintu utama, King Fahad. King Fahad ya? Oh, sumurnya di sebelah kanan, Bang. Sumurnya di sebelah kanan tuh. Cuman di blok itunya jalan. Oh, ditutup ya? Oh, ya. Nah, ini ada yang baru Mas Ari. Dulu kita semua nih kalau di Nabawi itu kan di sini ada monumen jam kan? Ya.
sekarang jamnya udah nggak ada. Jadi begitu kita keluar dari King Fahad, kita langsung lihat Jabal Uhud di depan kita. Masya Allah. Tuh 2 tahun lalu saya naik ke atas tuh Jabal Uhud itu. Ya. Wah, Jadi, menarik juga tuh teman-teman kalau ke sana lagi itu. karena apa namanya udah nggak ada, jadi kita bisa langsung ngelihat Jabal Uhud di keluar dari Masjid Nabawi, langsung kelihatan Jabal Uhudnya. Waduh, Masya Allah. Teman-teman Ini yang ada menyaksikan, jamnya. biasanya ada jam di situ. Untuk teman-teman yang menyaksikan ini ya, nggak usah nitip doa, doa aja sendiri di sini. Siapa tahu dengan ada virtual online begitu, apa namanya, teman-teman juga dipanggil gitu untuk bisa. Oh ya, kalau nggak salah di pintu ini nih bang, pintu ini sebelah kiri karpetnya tuh di situ. Bisa kita buka aja kalau mau. Di kiri sini ya? Bukan, masuk gerbang tadi, tadi antum kan baru masuk dari nah sini. Sini ya? Ini masuk gerbang, nitip sendal gitu kan? Iya. Ke kiri itu di karpetnya di sebelah kiri, cuma dibuka doang. Oh. Iya ya, nanti kita coba. Insya Allah. Masya Allah. Ini Karena ada kartu tadi- ini juga nih, ada kartu Apa tadi? nih. Kemarin Masya baru pulang Allah. dari Yaman, sekarang lihat Nabawi, mudah-mudahan kita dipanggil semua ya Put ya. Kita Amin, bisa amin. dipanggil apa namanya, umrah ya, walaupun sekarang ini mungkin masih penuh keterbatasan. Ya, untuk teman-teman mungkin yang ketinggalan tadi ngelihat makam Rasulullah SAW, Masya Allah ya. Tadi banyak yang nangis ya. Waduh, alhamdulillah ya, berarti ada, mudah-mudahan hati kita ini nanti ketika dihujah juga ikut bersaksi bahwa bagaimana keterikatan kita gitu sama Rasulullah SAW. Iya. Jadi ada sahabat yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Ya Rasulullah, nanya sahabat ini ke Nabi, kapan kiamat itu tiba? Katanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menepuk pundak sahabat ini dan bertanya, kamu nanya kiamat, emang apa yang sudah disiapkan untuk kiamat? Lalu kemudian sahabat ini bertanya, sahabat ini menjawab, bukan ahli tahajud, aku bukan ahli saum, aku bukan ahli sholat, aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya, katanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa engkau akan masuk surga bersama yang kau cinta. Gitu. Jadi inilah keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW, karena dengan hanya mencintainya saja kita bisa dapat keutamaan, dapat syafaat beliau gitu. Amin ya Rabb. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan yang punya keterikatan hati dan kita Rasulullah SAW, ya mungkin kalau belum ada kesempatan atau belum diizinkan Allah untuk datang ke sana, minimal keterikatan hati ini mungkin yang membuking kita untuk langsung bertemu dengan beliau nanti ya. Tentunya atas izin Allah. Apa namanya, bisa kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, orang yang kita cintai walaupun kita belum pernah ketemu, seperti juga beliau yang mencintai kita padahal belum pernah bertemu ya. Betul. Insya Allah. Tapi memang kelihatan di sana nggak seramai dulu ya, masih agak-agak. Enggak. Kalau dulu kan padatnya kayak apa gitu ya. Iya. Sekarang ini bisa ada pemandangan Pak lenggang gini, jalanannya gini, menarik banget ya. Ya mungkin karena flight belum banyak juga. Padahal Indonesia 25.000 di Februari katanya udah siap berangkat, itu cuman terkendala di masalah flight juga. Insyaallah. Bagaimana di sana, kontingen ada yang positif gak bang? Jauh ini? Sebelum berangkat sempat ada, tapi di reschedule ke bulan berikutnya. Jadi yang berangkat semua negatif ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah negatif, di sini juga negatif. Mudah-mudahan pulang dengan menjaga prokes yang ketat, dengan jaga masker yang ketat, mudah-mudahan pulang juga negatif semua, insyaallah. Amin, Masya Allah. Ini teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dapat kesempatan ngobrol ini sama Bang Zaldi dari Jejak Imani. Kita diajak jalan-jalan ke Raudhah, taman di mana taman surga yang ada di Nabawi. Tentunya juga semua orang kalau ke Nabawi itu mencari kesempatan untuk berada di Raudhah. Insyaallah itu adalah tempat dulu tempat bekas kediaman Rasulullah SAW juga, dan Taman Jannah ini nanti akan insya Allah memanggil kita kembali pada saat nanti di sana ya. Siapa tahu justru karena kita pernah bermunajat di sana, pernah doa di sana, ada yang dikabulkan. Itu berapa kali lipat Mas Jaldi kalau di Nabawi kita berdoa? 1000 kali lipat.
balasannya di Masjidil Haram nanti 100.000 kali lipat. Kalau Mas Allah. Ari mau kita live lagi di depan Ka'bah, boleh kita coba nanti. Ya tentu dong, pasti kalau di itu. Nanti kita kalau perlu sambil tawaf, teman-teman semua sambil tawaf, lihat dengan tawaf virtual lah, sambil kita mendoakan di depan Ka'bah, teman-teman semuanya. Dan juga insya Allah kita bisa ngerasain bagaimana sa'i, Safa Marwa, bagaimana minum air Zam-Zam, bagaimana keadaan Makkah terakhir seperti apa. Masya Allah. Tadi juga kita udah saksikan sama-sama bagaimana kondisi terakhir makam Rasulullah SAW. Yang walaupun singkat tapi masya Allah luar biasa ya. Kalau kita mungkin bisa aja ngeliat di YouTube apa segala macam, tapi ini karena live ini jadi beda feelnya. Benar-benar udah di sana hanya seolah-olah hanya dibatasi oleh layar handphone aja nih gitu. Kita pengen jadi di situ gitu. Iya, mudah-mudahan insya Allah bisa umroh bareng. Siap Bang Zali. Terima kasih waktunya ya Bang Zali. Salam buat teman-teman Jejak Imani semuanya di sana. Di sini hotel baru 17 hotel Mas Ari di Madinah. Yang baru buka? Ya, jadi dari ratusan hotel yang ada, itu 17 hotel yang buka. Jadi memang masih terbatas sekali ya. Bang Zali di mana nginep sekarang? Millennium Akik. Ini hotelnya nih. Di mana tuh? Ini ya? Yang ada Arabian Oud itu. Waduh, kalau ke sana tuh bawaannya ke toko parfum itu. Panjang lagi tuh kita bahas soal parfum tuh, karena iya itu. Kalau parfumnya ke parfum tuh saya bisa lama tuh di situ tuh. Macam-macam. Macam-macam. Masya Allah. Terima kasih Bang Zali. Salam buat teman-teman di sana. Insya Allah. Insya Allah kita bisa live lagi nanti di Masjidil Haram di depan Ka'bah ya di Mekah. Teman-teman mungkin bisa memanjatkan doa juga di sana. Siapa tahu dengan wasilah live ini mempertebal rasa ingin kita gitu ya untuk datang ke Baitullah. Insyaallah. Makasih Mas Ari. Semoga Sehat-sehat. sama-sama Bang Zali, semoga mabrur ya. Amin amin ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Masya Allah itu tadi live kita bareng Bang Zali dari Jejak Imani. Ayo teman-teman semuanya, kita berdoa sama-sama. Hari ini tanggal 1 Februari 2022. Ya, siapa tahu dari tanggal ini doa-doa ditancepin. Dan di hari ini juga mungkin ada kabar-kabar bagus ya. Dan tadi juga diungkapkan kalau 70% dari yang berangkat ke Tanah Suci adalah bukan dengan uangnya sendiri. Ini sebuah pola yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa ke Baitullah bukan karena uang kita, tapi karena keimanan kita, karena keterikatan hati kita. Entah bagaimana caranya Allah mengizinkan kita untuk bisa berada di sana. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu bagi Rasulullah SAW, dapat syafaatnya juga, dan pasti juga yang luar biasa dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan save tayangan ini. Nanti juga kita akan tayangkan juga untuk teman-teman yang akan ikut berdoa juga, supaya mungkin doa-doa terbaik adalah keterikatan hati kita juga. Mudah-mudahan dari doa tersebut bisa membawa teman-teman semua ke Baitullah. Semua semua teman-teman yang ada yang menyaksikan acara ini, semua keluarga saya mudah-mudahan bisa ke Baitullah lagi. Untuk teman-teman Garis 10, kantor saya, Fajar Anugerah Media, kemudian Hijrah Fest, kemudian Meta, Hijrahcom, Cerita Untung, semuanya mudah-mudahan dibawa ke Baitullah. Aku parfum, makailah, aku baju aku, nisa.id, pokoknya semua deh, semua keterikatan bisnisku aku doakan di sini mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah semuanya. Dan juga teman-teman kajian musyawarah, teman-teman semua yang nonton ini semuanya berangkat ke sana. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.